Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unik, kembali lagi bersama saya Lutfia Fuadi Maulida di Ruang Podik, Podcast Unik Cipasung. Hari ini saya sedang bersama salah satu dosen dari Fakultas Syariah, Manajemen Haji dan Umroh, yaitu Bapak Hasan Basri, SPDI MPD. Dan kebetulan program studi ini baru dibentuk di Unik Cipasung pada tahun 2022 lalu ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya, lancar Pak? Alhamdulillah lancar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai hikmah Ramadan untuk mahasiswa Unik Cipasung, Pak. Dan saya kira tema ini perlu dibahas karena hampir seluruh mahasiswa Unik Cipasung itu notabene adalah santri. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa masih banyak Pak dari mahasiswa Unik yang belum mengetahui apa saja sih hikmah Ramadan untuk kita semua. Untuk itu langsung saja kita simak penjelasan dari Bapak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddala syahri Ramadan wa farada siyam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman Islam serta sehat walafiat sehingga kita masih bisa bertemu dan bermuazahah di acara podcast Unik Cipasung yang kali ini akan kita bahas tentang hikmah Ramadan untuk mahasiswa Unik Cipasung. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam, pahlawan revolusi Islam yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada moderator yang merupakan mahasiswa dari Unik Cipasung. Alhamdulillah, kesempatan ini di momentum yang sangat luar biasa, di bulan yang penuh hikmah, bulan penuh keberkahan, di bulan Ramadan, bulan suci, yang mana bulan tersebut seluruh umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Namun ada hal yang sangat menarik di dalam bulan suci Ramadan itu. Di antaranya ada hikmah yang terkandung ketika seorang muslim melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebelum kita membahas satu-satu, kita terlebih dahulu apa itu hikmah. Hikmah itu adalah mencari, menggali sebuah ilmu, sebuah manfaat dari sebuah kejadian, dari sebuah hal ketika kita melaksanakan hal tersebut. Karena setiap segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kullu syai'in hikmatun. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu kepada hambanya, pasti ada hikmahnya dan pasti ada kebaikannya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang pada hambanya, pasti ada hikmah, madaratnya, ada kejelekannya pada hal tersebut, karena hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya, betul tidak? Betul Pak. Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, sudah tentunya pasti ada hikmahnya. Hikmahnya secara umum sudah tentu dari keterangan ayat yang sudah tentu kita sudah hafal dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa salah satu tujuan manfaat dari puasa yang diwajibkan pada bulan suci Ramadan yakni adalah la'allakum tattaqun, yakni
agar kita bertakwa. bertakwa. Di sana harus esensial puasa pada dasarnya, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Takwa itu apa? Takwa itu intisalul awamili wajitinabun nawahi. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjalankan apa-apa yang dilarangnya. Namun di dalam bulan puasa, di bulan suci Ramadan, banyak dari kita, wabil khusus untuk mahasiswa Unik Cipasung yang terkadang tidak sadar ketika mereka sedang melaksanakan ibadah puasa, yang mereka tidak tahu bahwa banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini. Di antara hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, yakni yang pertama, melatih mahasiswa untuk mengendalikan diri dan melatih kesabaran. Kemudian yang kedua, untuk mengajarkan mahasiswa untuk selalu bersikap disiplin. Yang ketiga, untuk senantiasa mengajarkan dan melatih ibadah mahasiswa supaya ikhlas. Yang keempat, agar menumbuhkan nilai sosial dan mengasah rasa empati juga peka terhadap sesama manusia. Yang kelima, yakni meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengontrol emosi diri pada mahasiswa. Yang ketujuh, menjaga kesehatan tubuh mahasiswa. Yang kedelapan, meningkatkan kecerdasan, baik kecerdasan spiritual maupun kecerdasan intelektual. Yang kesembilan, menanamkan nilai patuh pada aturan. Yang kemudian yang berikutnya yang kesepuluh, memberikan keseimbangan di dalam kehidupan mahasiswa. Ada lagi yang kesebelas, mempererat silaturahmi kepada sesamanya. Kemudian yang selanjutnya untuk melatih agar lebih tabah menjalani sebuah perintah dan menjalani sebuah cobaan. Yang terakhir, agar mahasiswa Unik Cipasung ini bisa terhindar dari dosa, kemaksiatan, dan juga sering kali bisa melaksanakan muhasabatun nafsi. Itu mungkin di antaranya, bahkan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain ya. Nanti kita akan bahas mungkin di satu persatu, dan harus lebih merasakan, karena tidak setiap orang merasakan dari hikmah tersebut. Begitu banyak sekali ya Pak hikmah Ramadan Betul untuk sekali. kita semua. Ini masih diantaranya saja. Masih banyak lagi ya masih Pak. banyak lagi yang diantaranya. Tapi biasanya setiap orang yang merasakan itu berbeda. Ada yang lebih lebih terasa kesabarannya, atau lebih terasa ketika menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini lebih terlatihnya emosi, lebih terlatihnya disiplin. Masing-masing terkadang ada yang berbeda, namun ini secara umum saja. Iya. Dari poin-poin yang tadi telah Bapak sampaikan, saya menggarisbawahi pada poin mengajarkan dan melatih mahasiswa untuk ikhlas ya Pak. Ya, ini ini sekali ya. Ya, yang saya rasakan untuk mencapai ikhlas itu sangat sulit gitu Pak. Iya. Ya. Itu bagaimana Pak? Dari hikmah, di antara hikmah ketika bulan suci Ramadan ini, kita wabil khusus untuk mahasiswa Unik Cipasung ini lebih dilatih dalam sikap atau sifat ikhlas. Kenapa ikhlas harus dilatih? Karena ikhlas itu merupakan sifat yang mahmudah, yang terpuji, tapi sulit diucapkan. Ikhlas itu gampang, Iya. tapi untuk mempraktekannya kadang sulit. Ikhlas itu pada dasarnya adalah sikap tulus, memurnikan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melaksanakan sesuatu, ada hati kecil ingin dipuji lah, ingin pamer lah, ingin riya lah, ataupun bahkan kita merasa lebih pintar, lebih bagus daripada orang lain. Namun ketika kita dilatih
di dalam bulan suci Ramadan ini, wabil khusus di dalam ibadah puasa itu sangat dilatih keikhlasan. Kenapa? Karena ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah itu adalah ibadah yang rahasia. Hanya Allah dan orang tersebut yang mengetahuinya. Ketika ada orang yang berpuasa, itu tidak bisa orang lain itu melihat orang tersebut puasakah. Contohnya, Neng ya, ketika Bapak di sini mungkin tidak makan, tapi ketika di luar bisa saja makan. Itu termasuk ibadah sirriyah seperti itu. Jadi ketika orang yang sedang berpuasa kecil, sangat kecil untuk dia itu memiliki sifat riya atau ingin dipuji. Karena ketika orang yang sedang berpuasa hanya dirinya lah dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ciri-ciri yang orang yang ikhlas itu diantaranya beribadah tidak ingin dipuji. Ketika beribadah tidak ingin dipuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mungkin cirinya adalah ibadahnya sama ketika dia beribadah sendiri dengan ketika dia beribadah dengan bersama orang lain. Misalnya dia sholat di rumah atau munfarid, itu sama dengan mereka ketika dia sedang beribadah, misalnya sholat di masjid seperti berjamaah. Dan tingkatan ikhlas pun ada tingkatannya. Ketika orang yang ikhlas tapi ingin mendapatkan pahala, itu termasuk atau ingin mendapatkan ganjaran, ingin masuk surga, itu termasuk kalau dibilang tinjauan ilmu tasawuf merupakan tingkat ikhlas yang ketiga. Ya, namun yang tingkatan yang paling tinggi bukan lagi dia mencari surga ataupun mencari ganjaran atau pahala, namun dia hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ada tingkatan yang paling tinggi, itu dari ikhlas. Oke. Lalu kemudian Ramadan juga bisa mengajarkan kita untuk melatih emosi ya Pak. Namun terkadang di bulan Ramadan itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita emosi gitu Pak. Bagaimana Ramadan bisa melatih kita untuk mengendalikan emosi? Mengendalikan emosi. Ya, salah satu dari hikmah atau manfaat ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah melatih emosi ya. Emosi itu karena adanya hawa nafsu. Ya, ketika hawa nafsu karena manusia itu beda dengan malaikat. Kalau malaikat diberi hanya akal saja. Namun manusia kita semua selain akal juga kita diberi hawa nafsu. Ketika sedang berpuasa, hawa nafsu itu tertekan karena dengan kosongnya perut dan laparnya perut, sehingga untuk melaksanakan, untuk berbuat emosi itu agak kurang. Namun di samping itu juga puasa masih dalam hubungan emosi, juga kita harus lebih bersabar menahan amarah juga. Karena esensi puasa itu bukan cuma menahan dari makan minum saja. Ya, kalau makan dan minum mungkin itu tingkatan yang puasa am. Tapi kita juga harus bisa meningkatkan kualitas puasa kita minimal ke khawas atau khawasil khawas. Jadi puasa yang khusus yang selain mencegah dari makan dan minum, kita juga harus menahan hawa nafsu, emosi. Biasanya beda tantangan ketika orang yang sedang berpuasa itu cobaan dan godaannya itu sangat besar di emosi biasanya. Biasanya ada saja hal-hal yang membuat kita itu marah. Ada saja yang membuat kita itu gerang dan bisa emosi. Namun ketika kita berpikir, oh saya sedang berpuasa, kadang-kadang itu lebih ditahan. Karena kenapa? Karena sedang berpuasa. Namun Lanjut. Ya, namun ketika kita sedang berpuasa, kita selalu berpikir, oh saya sedang berpuasa, jadi saya harus menahan marah. Itulah salah satu esensi ibadah puasa ketika khususnya mahasiswa yang notabene santri dan biasanya mahasiswa itu
adalah tingkatan yang masih labil, ya emosinya masih labil, terus pergaulan, terus masih mencari jati diri. Ketika banyak hal-hal yang memancing emosinya, mereka sangat mudah, mudah. Namun di bulan suci Ramadan ini harus lebih terlatih lagi. Mungkin dirasa cukup ya Pak di episode kali Ya. ini. Baik sahabat unik, setelah kita mengetahui begitu banyaknya hikmah Ramadan ini untuk kita, semoga kita bisa lebih meningkatkan kualitas iman kita dan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih sahabat unik. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.